Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan video sebelumnya. Setelah kita berhasil membuat tuple, nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya mengakses elemen tuple yang tadi kita sudah buat tadi gitu ya. Nah, mengakses elemen tuple ini sama seperti pada list, sama persis gitu ya. Jadi pakai indeks gitu ya, terus pakai slicing gitu ya. Nah, hanya saya lupa ya waktu di list itu saya belum bahas terkait bagaimana caranya mengecek keanggotaan atau iterasi dari sebuah list atau tuple gitu ya, pertama ya. Jadi sebentar. Jadi gimana nih caranya? Saya kalau gitu saya akan bahas yang tuple saja gitu ya, tapi nanti bagaimana caranya cek keanggotaan di list. Nah, itu sama persis dengan tuple gitu ya. Oke, jadi saya buat sendiri aja ya di sini ya. Saya buat tuple, variabel tuple gitu ya. Variabel tuple itu saya isi apa ya, misalnya saya pakai buka kurung tutup kurung aja ya supaya jelas. Nah, ini misalnya 3, 4, kemudian 2,5 misalnya. Yang saya isi dengan list ya, 3 sama high gitu. Terus udah gitu. Apa lagi ya? Saya isi dengan tuple mungkin. 2 ya. Terus saya isi lagi terakhir dengan boolean. Oke, jadi saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Saya punya tuple, saya buat bulat supaya membedakan dengan list 3, ini 4, ini 2,5. Nah, ini ya 3 sama high. Terus ini 2, kemudian false. Ini indeks ke kasih warna merah. Indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, indeks ke-4, indeks ke-5. Sementara kalau yang di dalamnya dia punya indeks ke-0 sama indeks ke-1, ini punya indeks ke-0 saja. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya, saya punya tuple. Nah, kemudian bagaimana caranya mengecek keanggotaan? Mengecek keanggotaan itu artinya, misalnya false itu ada nggak sih di tuple gitu? Ya, nah itu pakai keyword in. Nih, cek keanggotaan itu pakai in gitu. Ya, jadi apa namanya? Dia itu mau ngecek apakah suatu suatu angka, suatu nilai itu ada nggak sih di dalam tuple yang bersangkutan gitu kira-kira. Oke, kalau di sini contohnya nggak begitu sih ya, tapi atau saya lihat di ini deh ya, saya lihat di bagian list ya. List, jadi indeks, nah ini ya. Jadi ini nih, nilai in my tuple gitu ya. Berarti kalau dalam kasus ini cara mengecek keanggotaan listnya adalah seperti ini. Ya, jadi kalau ini berarti diganti tuple, gitu ya. Nah, karena ngecek apakah suatu nilai ada di dalam tuple saya itu dia akan mengembalikan true atau false gitu ya, jadi boolean. Misalnya ya, saya mau ngecek angka 2,5 ada nggak sih di dalam si tuple misalnya. Jadi saya bisa nanya gini, 2,5 itu ada nggak sih di V tuple gitu. Nah, itu nanya. 2,5 ada nggak sih di V tuple gitu ya. Jadi kalau nanya itu kan biasanya dia ingin apa ya? Ingin menentukan untuk melakukan apa gitu ya. Jadi biasanya pakai if nih. If 2,5 itu
ada di VTuple, maka apa yang akan saya lakukan? Oh, saya akan cetak misalnya ada itu. Kalau enggak, misalnya tidak ada atau apa ya. Ya, atau misalnya saya simpan di variabel misalnya state sama dengan apa ya, false misalnya. False in VTuple. Nah, ini artinya apakah ada false di VTuple? Ada nggak false? Ada kan ya? Berarti dia akan mengembalikan true gitu. State-nya isinya true gitu ya. Jadi variabel state-nya itu adalah isinya boolean true. Kenapa? Karena karena apa? Karena benar gitu, ada false di VTuple. Nah, tapi hati-hati kalau misalnya yang ditanya adalah hi. Kalau 3 kemudian ada ya 2 atau 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya state, apakah hi ada di dalam VTuple? Apakah string hi tidak ada di dalam VTuple? Nah, itu jawabannya itu kan ada ya sebenarnya ya, ada string hi. Tapi masalahnya hi itu adalah string yang berada di dalam list lagi gitu. Ya. Jadi jawabannya, jadi yang ditanya apakah ada elemen string hi di dalam VTuple gitu. Jawabannya nggak ada. Kenapa? Karena elemen-elemen dari VTuple itu hanya ada integer 3, integer 4, integer 2,5, list 3, list dari integer dan string hi, kemudian tuple gitu ya, sama boolean. Nggak ada string hi gitu ya. Nah, jadi kalau ini bukan elemennya bukan string hi, tapi list dari integer dan string hi. Ya. Jadi listnya yang dilihat, elemennya itu list. Integer, float, list, tuple, boolean gitu. Nggak ada string. Gitu. Dan isinya, jadi boro-boro high-nya gitu. Stringnya aja nggak ada gitu ya, karena dia dianggapnya list. Jadi yang paling atasnya. Oke, kira-kira seperti itu untuk mengecek keanggotaan dari apakah suatu nilai ada atau tidak di dalam suatu list atau tuple gitu ya. Nah, dalam kasus ini tuple. Nah, kalau di dalam iterasi, nah itu biasanya dipakai di ini apa? Di for ya, biasanya ya. Itu sama persis, cuman apa? Ada contohnya ya. Nah, ini iterasi ya. Jadi iterasi elemen dalam list gitu ya. Iterasi elemen di dalam list, maka itu apa ya? Dia sama seperti baik di list maupun di tuple gitu. Nah, hanya saya belum menjelaskan di list, makanya saya coba menjelaskan versi di tuple-nya gitu ya. Misal ya, buat apa sih iterasi? Misal kalian diminta untuk mencetak ini semua ini kalian mau cetak gitu ya, tapi pakai loop gitu. Nah, itu kalian bisa pakai for yang paling gampang, misalnya elemennya in, misalnya ini elemen ini nama ini ya, nama variabel ya, in VTuple gitu ya. Maka misalnya saya cetak si elemennya. Oke, apa yang dilakukan di sini? Yang dilakukan di sini ini sebenarnya gitu ya. Ini agak banyak ya. Itu sebenarnya saya melakukan yang pertama adalah elemennya itu di-assign dengan nilai VTuple 0 gitu. Kemudian di print. Ini iterasi pertama. Oke, pas pertama kali ketemu for. Iterasi kedua, berarti elemnya disetel VTuple 1. Kemudian masuk ke for, di print gitu. Terus elemennya disetel VTuple 2 gitu ya. Terus di print. Jadi ngeprint elemennya. Kalian perhatikan ini. Dia beriterasi 0, 1, 2 sampai kapan? Sampai habis. Habisnya berapa? 0 berapa tadi? Ini ya 5 ya, sampai 5 ya. Dia terus sampai nanti elem sama dengan VTuple 5 di print. Setelah itu selesai gitu. Jadi secara otomatis dia tahu bahwa oh udah selesai nih, udah terakhir. Ini adalah elemen terakhir dari tuple, maka berhenti.
Oke, jadi itu sama persis dengan iterasi elemen dari list. Nanti kalian bisa lihat di mana, di lecture note. Oke, tuple juga begitu gitu ya. Apa namanya? Ini gitu ya. Oke, nah contoh yang di tuple itu mana ya? Saya bahas yang di tuple ya. Saya bahas yang di tuple ya satu-satu ya. Jadi saya punya tuple ini. Kita coba bahas. Ini namanya mytuple 6 gitu ya. Berarti saya coba gambar atau saya bikinnya dulu lah. 1 2 1 terus ini 4 sama 5 kan tuple juga ya. Terus list 1 sama 2. Oke, saya bikin tuple-nya. Ini adalah dibungkus di dalam tuple. Ini elemen pertama, indeks 0, elemen kedua, elemen ketiga. Nah, gitu. Ini elemen pertama ada di indeks ke-0, indeks ke-1, indeks kedua, indeks ketiga, indeks ke-4. Ini namanya mytuple 6. Nah, gitu ya. Terjemah visualisasi dari ini dari definisi pembuatan tuple ini. Oke. Nah, kemudian katanya print mytuple 6 print mytuple 61. Print mytuple 6, mytuple 6 kan namanya agak susah nih nama variabelnya gitu ya. Nama tuple-nya mytuple 6 di indeks ke-1. Berarti yang dicetak apa? Indeks ke-1 ini kan, berarti yang dicetak adalah angka 2. Nah, itu adalah cara mengakses tuple. Sama persis kan seperti list. Nah, kemudian selanjutnya minus 1. Print mytuple minus 1. Nah, kita tulis di sini ya, kalau belum yang belum terbiasa, berarti minus 1, ini minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 gitu. Jadi kalau saya mau mencetak minus 1, maka yang saya cetak adalah ini ya, isinya ini. Jadi list 1, 2. Oke. Selanjutnya ini print tuple 31. Kita lihat. Oke, mytuple 3 tuh mana? Yang ini kan ya? Mytuple 3, satu kotak ini. Mytuple 3 tuh yang ini. Nah, kemudian 1 gitu. Jadi di mytuple 3, nah ini kan 01, ini kan 01. Mytuple 3, 3-nya ini 1 gitu ya. Jadi ini 3-nya ini 1. Oke. Lebih jelas. Ini tadi 01, 1. Jadi mytuple 6, indeks ketiga, indeks ke-1 gitu. Jadi yang diambil adalah angka 5, yang dicetak adalah angka 5. Berarti ini yang dicetak adalah 5. Begitu. Nah, kemudian ini dengan mengakses dengan menggunakan slice. Oke. Dengan menggunakan slice. Coba. Jadi kalian lihat ini, saya ganti warna deh ya. Oke. Mytuple 6 gitu ya, ini kan berarti yang ini. Kemudian 1 sampai 4. Ya, 1.24 artinya saya pengen mencetak mytuple 1, mytuple 2, dan mytuple 3. Mana itu mytuple 1, mytuple 2, mytuple 3? 1, 2, 3. Artinya saya mau mencetak segini. 2, 1 sama tuple 45. Nih, 2, 1 sama tuple 45. Jadi yang tercetak adalah tuple yang isinya 1, 2, dan tuple 45. Oke, udah ya, itu dengan menggunakan slicing.
Nah, kemudian kalau yang ini, mudah-mudahan masih ingat, ini pakai fungsi indeks. Apa itu fungsi indeks? Fungsi indeks itu adalah yang saya kasih itu bukan indeksnya seperti yang lain-lain. Ini kan yang saya kasih indeksnya. Indeks ke 1, minus 1, indeks ke 3, 1, indeks ke 1 sampai 4 gitu ya. Nah, kalau yang sekarang ini yang kalau misalnya titik indeks itu justru bukan indeksnya yang dikirim. Tapi yang dikirim adalah elemen, nilai elemennya. Dia nyari, dia nanya, kalau 2 itu ada di indeks keberapa sih gitu. Nilai 2 ada di indeks keberapa sih? Nah, kalau kita lihat nilai 2 ada di indeks ke 1. Makanya dia ini hasilnya 1. Nah, ini hasilnya 1. Nah, yang terakhir adalah untuk ini cek keanggotaan berarti ya. Cek keanggotaan. Terakhir ya. Ini. Coba diperhatikan. Perhatikan buka kurung tutup kurung ya, ya berhenti di mana gitu. Kalau print ini kan dia pasti kalau print kan ada buka kurung tutup kurungnya ya. Nah, ini adalah bagian dari print gitu ya. Yang saya kasih warna merah, ini adalah buka kurung sama tutup kurungnya print gitu kan ya. Ini sama ini itu punyanya print gitu. Nah, sekarang kita lihat nih, ini ada lihat ini itu adalah tuple. Tipenya kan tuple ya. Tapel 4 sama 5 gitu ya, tapel 4 sama 5 itu ada nggak sih di mytuple 6 gitu? In mytuple 6. Ini nanya yang ini kembaliannya harusnya kalau nggak true false. Karena ada ini. Tapel 45 ada nggak di mytuple 6? Mytuple 6 lihat apa aja elemennya? 1, integer 1, integer 2, integer 1, tapel 45 sama list 1, 2. Berarti ada ya tapel 45 ada di sini. Ada di indeks ketiga atau minus 2 gitu. Jadi ada gitu, karena ada maka dia mengembalikan nilai true. Nah, si kembalian nilainya itu di print, maka dia akan mencetak true. Ya, jadi perhatikan buka kurung tutup kurungnya ada di mana, square bracket mulai akhir ada di mana. Oke. Jadi itu adalah cara bagaimana mengakses elemen tuples sekaligus menjelaskan yang tadi sempat saya terlupa di list gitu ya, terkait bagaimana caranya cek keanggotaan dengan menggunakan in dan juga bagaimana caranya melakukan iterasi dengan menggunakan for. Oke, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.